Nama saya Citra Mulia Saputri, saya dari UIN Sibersyah Nurjati Cirebon. Kedatangan saya ke sini tuh buat mewawancari Bapak tentang perjalanan karir Bapak dari awal sampai hingga saat ini gitu ya. Boleh langsung ke pertanyaan aja Bapak? Boleh. Pertanyaan pertama, bagaimana perjalanan meniti karir Bapak? Dimulainya kapan? Terus alasan Bapak memilih penyuluh agama berarti ya? Sebagai penyuluh agama itu apa? Terus motivasi Bapak tuh apa? Sama aja seperti alasan berarti ya. Terus baru cerita perjalanannya dari awal sampai hingga saat ini di posisi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Burhanuddin. Saya aslinya bukan dari Cirebon. Dari mana? Saya aslinya dari Subang. Oh, Subang. Berarti rantau ke sini? Iya betul. Saya merantau di Cirebon itu, ini progresnya dulu ya, sebelum nanti kita masuk ke pertanyaan ini. Tahun 2012. Tahun 2012 belum meniti karir berarti ya. Masih perjalanan. Saya sama alumni dari UIN juga. Oh, sama. Jurusan apa, Pak? Hukum. Hukum. Kalau saksiah ya. Kalau sekarang hukum Korea Islam ya kalau sekarang ya. Oke. Tahun 2012 itu, dan sebelum ke tahun 2012 masuk ke pun kuliah sebetulnya. Waktu di pondok itu kuliah di salah satu perguruan tinggi yang ada di Subang. Itu sambil mondok. Perjalanan mondok itu dari sebelum dari sesudah SD ya, mohon maaf. Habis SD, TS 3 tahun, kemudian SMA, MA ya, harus aliyah 3 tahun, kemudian abdi 2 tahun, lanjut ke salah satu perguruan tinggi yang ada di Cirebon. Nah ini tidak mudah, karena waktu masuk ke IM itu saya jalur ke SD. Kalau sekarang SNBP maksudnya apa? Bukan, yang kemana lagi tuh? Program santri berprestasi itu, Mbak. Oh iya. PSD itu ya, kayaknya masih ada ya sekarang juga ya. Iya, kayaknya yang jalur ini ya. Iya, kemana gitu ya. Itu rekomendasinya sudah dari pesantren, salah satu dari kiai saya. Minta izin, itu posisi masih di pondok, masih pengabdian. Kemudian mengajukan ikut tes di IN. Nah, kemudian kita dari sekian ribu yang terdaftar hanya 300 orang kalau nggak salah yang keterima, alhamdulillah. Ya. Kemudian dan perjalanannya 2012 saya tidak tepat waktu karena ya mahasiswa ya, dari kalibunya lah. Akhirnya lulus di tahun 2017. Lulus dari IN bulan Oktober, kemudian 2018 menikah, 2019 baru meniti karir. Nah, 2019 akhir itu dapat informasi bahwasanya Kementerian Agama, khususnya di Kecamatan Kedaung ya, itu membuka peluang bagi lulusan pesantren ataupun ustadzah ya, yang punya basic tentang penyuluhan, artinya tentang ilmu agama. 2019 saya itu mencoba ya, mengumpulkan berkas segala macam lah, coba ya. Alhamdulillah, mungkin rezekinya istri, rezekinya anak ya. Kemudian masuk 2019 itu masih jadi honorer, penjuru agama Islam honorer. Nah, dan perjalanannya 2019 ada tes ya, berarti 2020 itu baru dapat SK honorer 2020 sampai SK 5 tahun, 20, 21, 22, 23, 24 ya, harusnya 2024 itu selesai itu. Nah, alhamdulillah puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan perjalanannya tahun 2022 akhir itu pemberantasan PKN. Jadi yang sudah mengabdi minimal 2 tahun dan ijazahnya linear, artinya bukan dari pendidikan. Nah, alhamdulillah puji syukur juga karena saya itu bukan non-pendidikan, dari syariah. Masuklah ikut pemberkasan teman-teman penyuluh, mohon maaf yang sudah bertahun-tahun dulu itu pengabdiannya. Alhamdulillah puji syukur juga saya baru berapa tahun itu sudah diangkat. Tahun 2023 itu saya ikut tes di Bandung, saya P3K ya, saya P3K, kemudian dengan formasi penyuluh agama Islam yang itu 1.500 besar-besaran, tapi harus linear ijazahnya. Mbak juga apa? Di konseling ya? Iya. Nah, itu masuk. Pokoknya
non pendidikan itu masuk di konseling, mau apa ya, informasi itu Ini KPI itu. KPI Iya. ya, KPI itu. Nah, kemudian 2023 diangkat dan alhamdulillah mendapatkan SK resmi dari Kementerian Agama untuk menjadi pelayanan ya, untuk pelayanan kemasyarakatan keagamaan ya, khususnya di Kecamatan Kedaung. Seperti itu untuk perjalanannya. Sehingga pada akhirnya alhamdulillah berarti sudah 2023, 2024, 2025 ini ya, 3 tahun ini masuki untuk SK kami itu 5 tahun. Nah, sekarang itu belum ada regulasi yang menentukan nantinya akan jadi PNS atau tetap berlanjut seperti ini gitu. Seperti itu. Berarti pas awal-awal jadi penyuluh agama tuh Bapak tuh cuman coba-coba gitu. Awalnya coba-coba. Karena apa? Karena basic ilmuwan saya. Karena ya kalau dulu kan dari pesantren ya. Pesantren katanya kalau penyuluh itu yang ya minimal ya pernah mondok lah. Ya pernah mondok. Jadi sesuai dengan basic ilmuwan saya. Karena dulu saya mohon maaf saya lurus sekali pendidikan saya. MI ya menang berarti ya. MTS Persalia IN ya tidak melenceng sama sekali. Iya. Seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya kedua, momen penting apa yang membentuk karir Bapak? Momen penting apa? Motivasinya sebetulnya ini, dari motivasi tadi ya ada motivasi. Motivasinya kenapa saya harus memilih penyuluh agama Islam? Karena pertama adalah penyuluh agama Islam itu sebagai kalau cara perang sih ininya ya, itu kalau perang tuh orang yang paling di depan ya, di salah satu pemuda agama. Kenapa? Karena yang langsung bersinergi, kemudian langsung berhadapan dengan masyarakat. Nah, kegiatan kita itu tidak melulu tentang artinya tentang pernikahan, karena di sini kita ada konsultasi tentang pernikahan, zakat dan segala macamnya. Kita hari Senin dan Kamis itu kegiatan di KUA, penyuluhan tentang bimbingan perkawinan, pemerasan pengantin. Kemudian hari Selasa Rabunya kita di Majelis Taklim. Hari Jumatnya kadang kita di salah satu di sekolah untuk bimbingan remaja di sekolah. Kita selama 5 hari itu full untuk memberikan bimbing keagamaan. Karena tugas kita salah satu penyuluh agama seperti itu. Yang pada akhirnya saya merasakan ini Gusti Allah ya sudah menakdirkan saya suntikan jalan ini yang terbaik, karena salah satunya kita akan pilih salah satu ilmu yang bermanfaat itu bisa diamalkan deh. Ini salah satu ilmu yang saya amalkan pada masyarakat. Motivasinya itu sih ingin mengamalkan ilmu. Insya Allah. Baru tahu ternyata ke sekolah juga ya. Betul. Bahkan itu ada ini Mbak. Kalau di bulan Ramadan kita adanya namanya pesan kilat ya. Pesan kilat. Bulan Juni kemarin ya, kita mimpi remaja usia sekolah untuk materinya bullying di SMP. Akhir tahun itu materi tentang pencegahan pernikahan dini di SMA. Itu. Dan setiap hari Jumat kedua atau Jumat keempat ya kita ke SLB juga dan penyuluhan ya di lembaga keagamaan di salah satu SLB yang di Kecamatan Kedaung cuma satu ya, di Sekartemuni itu cuma satu. Itu. Oke, baik. Selanjutnya ke pertanyaan ketiga, menurut Bapak keunggulan apa yang ada dalam pekerjaan ini yang membuat Bapak itu bertahan? Alhamdulillahirrahmanirrahim itu tadi ya, karena saya sudah merasa nyaman karena salah satu ilmu yang saya dapatkan di pesantren itu salah satu itu diberikan wadah oleh Kementerian Agama itu menjadi penyuluh Islam. Jadi maaf teman-teman kami yang di penyuluh itu rata-rata di pondok pesantren. Jadi mungkin satu pemenang itu ya tidak emang salah satunya adalah penyuluh itu adalah karir yang utama bagi lulusan pondok pesantren untuk mengamalkan ilmunya. Walaupun tidak harus dari pesantren ya, ada beberapa yang tidak dari pesantren, tapi hampir 80% itu dari pesantren. Ya. Karena wadah kami itu dari penyuluh itu bisa mengamalkan lewat karena dakwah sih ya. Dakwah pada masyarakat, kemudian saya kepada masyarakat pada layak masyarakat juga yang memanfaatkan ilmu kita semuanya seperti itu.
Oke, selanjutnya apa kelemahan yang ada dalam pekerjaan ini yang membuat Bapak tuh merasa kesulitan? Apa ya? Kesulitan apa ya? Alhamdulillah sih selama ini tidak kesulitan. Berarti aman ya Pak ya? Allah mudahkan ya. Karena apa mungkin gini, mungkin minta penyuluh itu tantangan, tantangan untuk dimasakkan. Ya, tidak semua masyarakat itu menerima kita. Iya. Tidak semua, mungkin itu salah satu kesulitan kita ya. Tidak semuanya masyarakat itu tahu tentang kita. Kemudian masyarakat itu peran penyuluh itu apa sih? Iya. Nah, akhirnya kita kan memberikan pemahaman pada mereka. Yaitu dengan cara mengumpulkan satu majelis salim. Kita kan ada agenda 1 bulan 1 kali itu majelis salim sekali tahun dikumpulkan jadi satu. Nah, kita kemudian 1 bulan sekali itu mengadakan kegiatan BKM ya, itu DMI. Awalnya itu diinisiasi oleh penyuluh agama Islam. Artinya penyuluh itu hadir di tengah masyarakat. Kita kerjasama lintas sektor dengan DMI, MUI, itu dengan sekolah-sekolah, majelis kecamatan. Itu salah satu mungkin bentuk kita untuk merefleksikan bahwa kita mengenalkan ini penyuluh agama Islam. Mengenalkan ini. Mengenalkan ya, malah. Oke. Selanjutnya, apa peluang atau kesempatan yang membuat kita tuh berkembang di pekerjaan ini? Menambah pengetahuan. Satu, di awalnya ya, maaf, ketika di pondok pesantren itu tidak ada lah bahasanya pelajaran-pelajaran yang ada di ketika kita sudah terjun di karir kita ya di penyuluhan Islam. Sebenarnya kita harus mendapat pesantren, akhirnya kita mengetahui di dalam pesantren ada sekian, kemudian datang masjid-masjid yang bisa daun. Kemudian kita juga harus punya skill kemampuan. Salah satunya sekarang itu penyuluh itu harus menjadi apa di media sosial tuh. Oh iya. Ya, jadi itu apa namanya tuh? Konten kreator. Ya, konten kreator di media sosial itu merupakan tantangan kami. Akhirnya kita harus terus belajar. Kita harus beli yang kayak gini, ya. Iya betul. Kita harus belajar bagaimana edit pakai capcut ya. Iya betul. Iya. Belajar Canva itu tantangan bagi kami loh. Karena kita sehari-hari kan ketika pesan tuh ngaji kita ternyata ketika di karir kita itu tidak hanya melulu tentang ngaji aja kan tidak. Ternyata kita harus belajar bagaimana menjadi konten kreator. Ternyata kita harus bagaimana ahli dalam bidang IT segala macam. Dan kita harus belajar juga itu tantangan kami. Dan itu ya alhamdulillah ya kita senangi juga ya. Karena mungkin ini sangat pekerjaan kita, kemudian dakwahnya juga di medsos ya. Dakwahnya itu bukan hanya dengan materi, karena kita memberikan materi lewat media sosial itu dan tulisan, kadang dengan dakwah langsung. Oke. Berarti itu bisa jadi salah satu tantangan terbesar atau ada hal yang lain juga? Betulnya itu sih tantangan kita karena apa? Tidak semua mudah sih mengakses media sosial, kemudian membuat konten yang kreatif. Lagi kita maaf ya, usianya sudah berlanjut ya. Terus keterampilan apa sih Pak yang harus dimiliki dalam pekerjaan ini? Keterampilannya banyak. Salah satu adalah komunikasi, itu yang paling pertama. Komunikasi di masyarakat. Karena penyuluh itu dituntut untuk selalu berbicara dakwah bil hasanah ya. Kemudian berkomunikasi dengan masyarakat seperti apa baiknya ketika itu ceramah. Jangan sampai ceramah itu ada hal-hal yang kurang baik yang disampaikan kepada masyarakat. Apa yang disampaikan oleh pemeluk agama bagian Najib Umar ya, itu tentang bagaimana kita dakwah dengan sejuk, menyejukkan, dan sampai dengan bahasa-bahasa yang bagus lah. Terus bagaimana Bapak pas awal-awal tuh ngebangun relasi pas jadi penyuluh agama? Betulnya awal-awal itu yang tadi ceritakan pertama kali itu cari informasi sebetulnya. Cari informasi di media sosial, kemudian kita mendatangi kantor urusan agamanya ya di mana itu peluang itu dibuka. Kita awalnya menjadi silaturahim. Nah, setelah menjadi silaturahim, kemudian kita berkolaborasi. Alhamdulillah, ini kita dianggap keluarga, salah satu keluarga di agama.
itu di kantor usaha agama kantor agama urusan kantor usaha agama Islam kecamatan Kedai seperti itu. Terus tadi juga kan salah satu untuk jadi penyuluh agama kan harus bisa berkomunikasi ya Pak. Nah pertanyaannya bagaimana Bapak mengatur waktu untuk pekerjaan, terus ya untuk pengembangan diri, sama kehidupan pribadi? Oke. Betulnya kita kerja itu dari setengah 8 ya, sampai jam 4 ya. Kalau hari Senin sampai Kamis itu setengah 8 sampai jam 4. Kemudian ketika Jumat jam setengah 8 sampai jam setengah 5. Artinya kita kerja itu sebetulnya kalau dikatakan kerja bagi agama Islam itu berapa jam sih? Kita terbatas oleh waktu 24 jam. Karena habis maghrib kita masih ngajar ngaji. Kan salah satu tupoksi kita itu bukan hanya di KUA ya. Mungkin kalau di KUA sudah administrasi saja. Tapi sebetulnya kita 24 jam. Di masyarakat kita aktif di masyarakat, aktif di organisasi kemasyarakatan, di TNI-nya, di MUI-nya, kayak gitu ya. Ada yang habis maghrib kita masih ngajar ngaji, ada tahlilan barang-barang macam lah. Itu kan salah satu fungsi kita di masyarakat. Nah, bagaimana kita mengatur tadi skill kita? Nah, itu ketika kita di KUA seperti ini, lagi kosong kegiatan masuk kita isi. Itu dengan ngedit apa, belajar ngedit apa, gitu ya, ngedit video. Dan saya di sini yang diamanahi ya masih diamanahi untuk menjadi konten kreator yang mengedit yang di IG itu. Lihat ya, lihat IG KUA dan lihat belum sekarang dicek ya. Itu ya hasil sedikit karya tangan ya ya, jadi ngedit gitu. Kalau ada kegiatan ya ngambil foto sendiri, ngedit sendiri, ngupload sendiri. Bener-bener sendiri berarti. Betul. Jadi kita itu skill kita itu ya kemampuan kita harus dituangkan sih sebetulnya ya. Kemudian di mana kita lagi kegiatan kosong nih, kita belajar di situ. Ya itu kan sangat banyak ya. Bagaimana supaya bagus lah, hasil karya bagus seperti apa. Kalau kehidupan di pribadi ya kadang kan ketemu istri, anak itu kan kalau malam ya. Sore pulang dari kantor masih ketemu. Dengan ya walaupun nanti habis maghrib bisa kita masih ada kegiatan di luar. Ya paling tidak malam masih ketemu sama keluarga, bagi-bagi waktunya bisa. Jadi harus benar-benar manfaatin waktu ya Pak ya. Betul. Terus pertanyaan terakhir, apa saran Bapak mengenai kesalahan yang perlu dihindari gitu dalam menghadapi perjalanan karir ini? Yang pertama adalah ketika Mbak ini ketika mau menjalankan karir, ada satu membangun komunikasi. Jangan sekali ketika kita mau hari yang bagus, tapi komunikasi itu kan bagus. Contoh, ketika bertemu sama orang, minimal apa kalau bahasa Sunda someah ya? Iya, someah. Tapi Sunda. Sunda. Oh, Sunda. Ya, someah seperti ya, jangan berurut itu susah. Kalau ada orang berkenal ya kita ngobrol gimana lah ini selama. Kemudian kita cari sebanyak-banyak mungkin apa relasi. Relasi, karena kalau ada relasi itu kita akan menemukan itu karir relasi. Kemudian dalam organisasi itu ya relasi organisasi itu. Dulu saya itu di salah satu organisasi di kampusnya. Walaupun ya sekarang ya sudah vakum ya karena sibukan berbagai macam gitu. Itu sih. Terus ini Bapak, aku tuh pengen tanya perihal kan tadi juga tentang komunikasi ya harus someahin semua kan gitu. Tapi kadang ya Pak, saya aja gitu ya, kayak pengen gitu ya someah, tapi kadang suka mikir kayak sok kenal gak sih gitu, kayak orang tuh mikirnya kayak kita tuh sok kenal gak sih ke mereka gitu. Kayak gimana caranya biar kita tuh percaya diri gitu. Begini, ketika orang ya pertama kan ya diberikan orang baru pertama ketemu apa kan DKI ya, konseling. Ketika pertama kali itu dan salam supaya senang kita pakai apa? Raut mukanya, senyumnya kan mungkin. Itu kemudian kan saya juga Waalaikumsalam. Seminggu kemudian ya tadi kan ya itu sudah terjalin namanya komunikasinya. Cara apa namanya kedekatan emosional. Kenapa? Awal ketemu kita sudah saling menatap dan
menebarkan senyum. Nah, dari kata kenalnya apa? Tafasan, tafasan kailahika, soal kabarnya. Itu aja. Kita mau dibilang SKSD atau apa ya? Iya. Biar aja gitu. Kita sudah berikan apa ya, hal yang positif, pertama hal positif orang yang pertama seperti itu sih. Kalau BKI ya BKI harus menguasai ini Iya. cara melihat muka orang, cara kalau kaki gini aja tuh. Ini menandakan berarti orang tertutup. Nah kayak gini. Ya, jadi mbak kalau tanya kayak gini tuh inklusif ya. Saya walaupun dari hukum ya belajar dikit-dikit psikologi. Iya betul sih Pak. Karena kan salah satu dakwah juga harus paham psikologis maklumnya ya. Iya. Objeknya kan kita harus paham. Oh ini si audiensnya udah betah nih. Udah kelihatan. Jadi kita cari jokes yang supaya tidak bosan. Berarti nggak apa-apa ya Pak. So asik aja gitu ya. Asik aja. Mau dibilang nih. Ya, jadi semua orang tuh kita itu kan mencoba untuk membuat orang senang. Tapi apa yang kita lakukan itu tidak semua kita senangi kan, orang senangi yang kita lakukan itu. Ya bilang aja lah, yang senang mangga, yang enggak juga nggak apa-apa lah. Kayak gayanya itu Kemenq itu asik ya. Tapi ya emang asik. Ya pertanyaannya sudah Bapak segitu. Jadi itu dari jurusan apa BKI? Iya dari BKI. Ada tugas buat UTS katanya. Ketemu mentor katanya. Begitu. Iya. Pertama kali ketemu lagi dulu sana. Iya Kemenag yang ada di Sumber tuh. Ketemu sama BKI. Ibu siapa ya lupa namanya. Soalnya yang konfirmasinya tuh temen tuh, bukan saya langsung. Iya. Terus dipencar tuh satu orang. Berapa satu kelas berapa orang? 3, 4. Tapi pada beda-beda, enggak ke Kemenag sama. Yang ke Kemenag tuh kemarin 4 orang. BPK. BPK. Iya. Yang kemana berapa orang? Yang ke Kemenag tuh kemarin 4 orang. Terus saya ke sini ke Dawung, terus ada juga yang ke Plumbon. Pengaman. Banget. Oh iya. Semester 3 berarti? Iya, semester 3 sama yang pada magang. Nah iya Bapak, itu tuh kalau magang tuh gimana sih caranya? Caranya tinggal ngajukan surat aja. Ngajuin surat aja, terus nanti mungkin ada panggilan atau gimana? Enggak, itu biasanya karena kita sudah sama Pak Win itu sudah MOU ya, sudah gitu aja. Jadi tinggal silakan dari yang mengajukan ke kampus di jurusan, kemudian nanti dikirimkan surat tujuannya setelah sama udah, ataupun datang dulu ke sini. Kalau saya mau magang ini terima atau tidak, saya nanti surat susulannya. Tapi itu biasanya kerjanya apa aja? Ya, yang ada di sini kita kerjakan. Kerja kalau udah magang nanti nggak usah ikut KKN apa? Oh iya. Masa? Ini 2 bulan loh. Pengiriman MPI ini. Mereka itu 2 bulan. Soalnya itu siapa yang marketing udah ikut magang jadi nggak ikut KKN. Oh, KKL juga enggak? PPL kayaknya Oh, iya, soalnya magang itu 2 bulan loh. Di sela-sela mereka itu harus magang, ada kuliah juga ada. harus kedua. Wow. Kirain tuh aja kalau magang tuh kirain tuh pas libur aja, ternyata pas aktif juga bisa. Kami kita tuh kemarin tuh menerima 2 jurusan KPL ya, KPL dari hukum sama dari BKI. Oh iya. Kenal nggak sama siapa? Kakak tingkat Aldi. Enggak. Enggak kenal. Aldi masih lagi BKI sih. Tapi juga di sini. Kemarin itu dari BKI-nya 7 orang, kemudian 6 atau 7 dari hukumnya 6 orang, 13 orang. Ya kita bagi-bagi aja. Ada yang pagi, ada yang siang. Tapi itu kalau magang tuh kitanya harus punya skill apa gitu atau enggak sambil belajar aja? Belajar aja. Ini aja hasilnya saya megang foto. Kemudian gimana? Bisa nggak? Mau bisa belajar aja Pak. Nah, saya belajar ini bisa sendiri. Saya lepas sudah. Ada kan tugasnya kalau ada ngerti nih
Ya. Nah, pengantin kan datang lebih dulu. Nah, kalau yang perempuannya biasanya di depan. Yang tadi juga ya. Maka itu kalau yang di situ diarahkan, misalnya foto boleh kalau foto, misalkan dia yang keperluannya legalisir, segala macam nanti pas kurangan. Nah, itu benar ada yang legalisir juga. Di kau itu tidak seperti sekolah sih. Bagaimana di kau lah? Kerjanya gitu sebanyak. Dan nanti ikut ke majelis taklim kita, ikut ke sama kita. Nah ini mbak, kita itu majelis taklim beda. Majelis taklim berbeda sama majelis taklim yang lainnya. Beda gimana? Bedanya gini, dia itu memadukan antara kurikulum majelis taklim dan kurikulum majelis dinia. Nah itu kita dikirim itu setengah 9 sampai jam 9. Kemudian jam 9 jam setengah 10 atau jam 9 jam 10 itu sekarang umum biasa. Jam 10 sampai jam 11 itu berarti kita akan belajar BTQ, bahasa sekolah. Nah itu yang membedakannya. Di samping BTQ itu ada matematika, tarikh, akidah. Itu yang ngajinya bukan usia muda. Usia udah 50 tahun, 60 tahun. Mama. Tapi itu Bapak gimana cara narik minat merekanya gitu? Sebetulnya mereka itu ya terbangun sendiri sih ya. Misalnya kalau udah ini Terbangun sendiri artinya saya tuh butuh untuk berkalah ya. Alhamdulillah usia kan kita ada 4 kelas, kelas A, kelas B, kelas B. Kelas A itu yang tidak bisa hafal, belum mengenal sama sekali. Kelas B udah pernah huruf tapi mahrajnya kadang-kadang belum bisa. Baca itu yang tajwid, jadi bahasa Belanda bagus kita dulu kali. Kalau kelas B itu udah mahir lah, ya bisa semua. Nah itu difasilitasikan di sana tuh. Jadi ibu itu di situ masa datangannya. Kalau pas A berarti kan terus itu belum bisa ada sama sekali tuh. Kemudian kelas B lancarkan dan kalau lancarkan tajwidnya memang belum bisa. Nah, kita kasih mata tajwid. Alhamdulillah sih dari situ mereka itu terbangun sendiri. Jadi ada yang datang lagi. Ya awalnya cuma 15 orang, sekarang tuh sampai 20. Ada 20-an sih yang aktif. Kita punya 2 itu Selasa di Jaya, kadunya di sini di Makassar. Ya tahu masih ke daun ya kita. Masih Pak. Dari DKI bisa, dari dulu. Iya. Nah itu yang lagi di apa ya? Kemarin itu yang lagi di Ankamaskan. Gitu. Kerjaan kita ngesusun. Kerja kita ya di masyarakat itu di masyarakat di masalah sosial lah. Sehingga saling kemudian kegiatan-kegiatan sosial PKK ya termasuk.